Sejarah berdirinya Daulah Utsmani. Turki adalah negara di kawasan Timur Tengah yang terletak antara benua Asia dan Eropa. Di abad ke-14, Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju di dunia. Saat itu, Kekaisaran Dinasti Utsmani atau Ottoman menguasai Asia Tengah hingga Eropa. Utsmani merupakan pemimpin tentara Islam yang disebut Ghazi. Utsman juga dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Kemunculan Utsman dan tentaranya menarik banyak orang di kawasan Timur Tengah. Mereka adalah keluarga dan suku yang berpindah-pindah dan tak punya pekerjaan. Kemudian mereka mengikuti Utsman untuk penghidupan tetap yang lebih baik. Mereka masuk Islam dan membantu Utsman memperluas wilayahnya. Di bawah pendirinya, Utsman, dinasti Utsmani menyerang dua kekuatan besar di sekitarnya, yaitu Kerajaan Mamluk dan Kekaisaran Bizantium. Wilayah dinasti Utsmani pun meluas. Pada masa pemerintahan Orkan, yaitu putra dari Utsman, dibangun sistem pertahanan militer yang tangguh. Perang melawan Kekaisaran Bizantium dilanjutkan Orkan. Ia menaklukkan Bursa pada tahun 1324 dan menjadikan ibu kota Utsmani. Di bawah kepemimpinan Orkan, dinasti Utsmani meluaskan wilayahnya ke Eropa hingga menaklukkan Kekaisaran Bizantium dengan merebut Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Konstantinopel dijadikan ibu kota oleh dinasti Utsmani, namanya diganti menjadi Istanbul. Pada abad ke-15 hingga abad ke-17, dinasti Utsmani menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah dan semenanjung Balkan. Tokoh pemimpin dalam masa kejayaan Daulah Utsmani. Sultan Murad I 1359 sampai dengan 1389 Masehi. Dinasti Utsmani berhasil menaklukkan banyak daerah seperti Adrianople, Makedonia, Bulgaria, Serbia, dan Asia Kecil. Namun yang paling monumental adalah penaklukan di Kosovo. Dengan demikian, 500 tahun daerah tersebut dikuasai oleh dinasti Utsmani. Dia penguasa yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murad I tidak pernah kalah dalam pertempuran. Oleh karena itu, ia dijuluki Alexander pada abad pertengahan. Ada juga yang menganggapnya sebagai pendiri dinasti Utsmani sebenarnya. Sultan Muhammad I 1403 sampai 1421 Masehi. Kekalahan Bayazid membawa akibat buruk terhadap penguasa-penguasa Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Utsmani. Tetapi, Muhammad I berhasil mengembalikan dinasti Utsmani seperti sedia kala. Meskipun tidak melakukan perluasan dan penaklukan wilayah, Muhammad I berhasil membawa dinasti Utsmani dalam kondisi stabil. Sultan Muhammad Al-Fatih 1451 sampai 1481 Masehi. Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih, ia diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam dengan cara menaklukkan Konstantinopel yang merupakan ibu kota Bizantium. Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam yang dipimpinnya. 3 alasan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel adalah sebagai berikut. Yang pertama, dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat perjuangan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, kota Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi. Yang ketiga, negerinya yang sangat indah dan letaknya strategis untuk dijadikan pusat kerajaan. Sultan Sulaiman Al-Kanuni 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman Agung menjadi penguasa baru dinasti Utsmani yang menggantikan Salim pertama, dan dia dijuluki Sulaiman Al-Kanuni. Sulaiman bukan hanya sultan yang paling terkenal di kalangan dinasti Utsmani, tetapi ia juga terkenal di dunia. Ia merupakan seorang penguasa yang saleh. Ia selalu mewajibkan rakyat muslim untuk sholat 5 kali sehari dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang melanggar, tidak hanya dikenai denda, tetapi juga sanksi badan. Sulaiman juga berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Sulaiman ini memberi kebebasan pada rakyatnya untuk memilih agama, serta diberikan tempat di Turki. Sultan Sulaiman dianggap yang paling adil terhadap rakyatnya, meskipun ada yang tidak beragama Islam sekalipun. Perkembangan Islam pada masa Daulah Utsmani.
Daulah Utsmani adalah khilafah terbesar dan paling kuat yang ada dalam sejarah dunia Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Murad III yang berkuasa pada tahun 1547 sampai 1595, Daulah Utsmani menguasai sekitar 20 juta kilometer persegi dan meliputi 3 benua. Daulah Utsmani mengalami fase-fase pasang maupun surut, sebagaimana kekuasaan politik lainnya. Hanya saja, perjalanan sejarah Daulah Utsmani memiliki banyak alasan penting untuk dikaji. Di antaranya, karena daulah ini dianggap sebagai khilafah Islamiyah yang terakhir dan terpanjang umur kekuasaannya. Pada abad pertengahan, dinasti Utsmani adalah salah satu peradaban terhebat di dunia. Kejayaan dinasti Utsmani disebabkan 4 faktor utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelolaan pemerintah yang baik. Yang kedua, keadaan perekonomian yang baik. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan budaya. Dan yang terakhir adalah militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi. Masa runtuhnya Daulah Utsmani. Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman yang berkuasa selama berabad-abad pada 3 Maret 1924 mengalami keruntuhan. Kesultanan yang berdiri kurang lebih 625 tahun lalu itu dibubarkan lewat Majelis Nasional Agung dalam sidangnya sejak Februari 1924. Majelis memutuskan menghapus jabatan khalifah dan mempersilahkan khalifah terakhir Abdul Majid II meninggalkan Turki. Ottoman mengendalikan banyak wilayah, tidak hanya mencakup Asia, tapi sebagian besar Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kesultanan menguasai wilayah dengan militer yang kuat, perdagangan yang menguntungkan, dan pencapaian yang mengesankan di berbagai bidang, mulai dari arsitektur sampai astronomi. Namun itu semua kandas setelah Ottoman berperang di pihak Jerman dalam Perang Dunia I dan menderita kekalahan. Apa yang sebenarnya menyebabkan runtuhnya Ottoman? Berikut 6 faktor penyebab Ottoman runtuh. Yang pertama, Ottoman terlalu agraris. 2. Ottoman tidak terlalu bersatu. 3. Penduduk Ottoman berpendidikan rendah. 4. Penduduk Ottoman berpendidikan rendah. 5. Bersaing dengan Kekaisaran Rusia. 6. Peran Ottoman salah dalam Perang Dunia I.